Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafia Dianti Pratama Putri dengan nomor MP 21407030046, jurusan S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sholat kusuf. Pengertian sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah kusuf dan juga kusuf. Kedua istilah itu sebenarnya mempunyai makna yang sama. Kusuf adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antar bumi dan matahari. Kusuf adalah peristiwa di mana cahaya bulan menghilang baik sebagian atau total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. Hukum sholat gerhana. Para ulama membedakan antara hukum sholat gerhana matahari dengan gerhana bulan. Gerhana matahari, para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa sholat gerhana matahari hukumnya sunnah muakkadah, yang mengatakan hukumnya wajib. Sedangkan hukum sholat gerhana bulan, pendapat para ulama terpecah menjadi 3 macam, antara yang mengatakan hukum hasanah, mandubah, dan sunnah muakkadah. Pelaksanaan sholat gerhana. 1. Berjamaah. Sholat gerhana matahari dan bulan dikerjakan dengan cara berjamaah, sebab dulu Rasulullah SAW mengajarkan dengan berjamaah di masjid. 2. Azan dan iqomat. Sholat gerhana dilakukan tanpa didahului dengan azan atau iqomat. Yang disunahkan hanyalah panggilan sholat dengan lafal as-salatu. 3. Sir dan jar. Namun sholat ini boleh juga dilakukan dengan sir, merendahkan suara, maupun dengan jar, mengeraskannya. 4. Mandi. Juga disunahkan sebelum melakukan sholat gerhana, sebab sholat ini disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Yang kelima, khutbah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan hukum khutbah pada sholat gerhana. Disyariatkan khutbah menurut pendapat Asy-Syafi'iyah dalam sholat gerhana. Disyariatkan untuk disampaikan khutbah di dalamnya. Khutbah seperti layaknya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dan juga khutbah Jumat. Adapun yang tidak disyariatkan khutbah, sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa dalam sholat ini disunahkan untuk diberi peringatan kepada para jamaah yang hadir sebagai sholat, namun berbentuk khutbah formal di Mirbar Al-Hanafiyah dan Hanabilah. Juga tidak mengatakan bahwa dalam sholat gerhana ada khutbah, sebab pembicaraan Nabi SAW setelah sholat dianggap oleh mereka sekedar memberikan penjelasan tentang hal itu. Yang keenam, banyak berdoa, zikir, takbir, dan sedekah. Disunahkan apabila datang gerhana untuk memperbanyak doa zikir itu sendiri. Tata cara teknik sholat. Adapun bagaimana bentuk teknik sholat gerhana, para ulama menerangkan berdasarkan nasya-nasyari sebagai berikut. 1. 2 rakaat. Sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Masing-masing rakaat dilakukan dengan 2 kali berdiri, 2 kali membaca Iqra surat Al-Quran, 2 ruku dan 2 sujud. Dalil yang melandasi tersebut adalah dari Abdullah bin Mas'ud berkata, tak kala terjadi gerhana matahari pada Nabi SAW, orang-orang disuruh untuk sholat asy-syalatu jami'ah. Nabi melakukan 2 rakaat dalam 1 ruku, kemudian berdiri dan kembali melakukan 2 ruku untuk rakaat yang kedua. Kemudian matahari kembali nampak. Aisyah berkata, belum pernah aku sujud dan ruku yang lebih panjang dari ini. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Sholat gerhana termasuk jenis sholat sunnah yang panjang dan lama durasinya. Di dalam hadis Sabi disebut tentang betapa lama panjang sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, memperbanyak ruku dan sujud. Disunahkan untuk memperpanjang ruku dan sujud dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik 2 ruku dan sujud.
Rakaat pertama pada 2 ruku dan sujud pada rakaat kedua, yang bermaksud dengan panjang di sini memang sangat panjang, sebab bila dikadarkan dengan ukuran bacaan ayat Al-Quran bisa dibandingkan dengan membaca 100, 80, 70, dan 50 ayat surat Al-Baqarah. Panjang ruku dan sujud pertama pada rakaat pertama seputar 100 ayat surat Al-Baqarah, pada ruku dan sujud kedua dari rakaat pertama seputar 80 ayat surah Al-Baqarah, dan seputar 70 ayat untuk ruku dan sujud pertama dari rakaat kedua, dan sujud dan ruku terakhir sekedar 50 ayat. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saat saya menyampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.